Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pengurus Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati rahmatullah Allah, ketua beserta seluruh jajarannya yang hadir pada pagi hari ini, Bapak dan Ibuku yang hadir jamaah sholat subuh, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang soleh solehah. Mudah-mudahan tahun ini yang belum berangkat haji, mudah-mudahan Allah mudahkan berangkat haji. Ya, tahun ini mudah-mudahan yang belum berangkat umroh, Allah mudahkan berangkat umroh. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Alhamdulillah. Bapak Ibuku yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, ada dua nikmat yang hendaknya kita syukuri. Setidaknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghburun fihima katsir minan nas. Ada dua nikmat yang banyak membuat manusia lupa, membuat manusia lalai. Yang pertama adalah nikmatus sihah, nikmat sehat. Jadi alhamdulillah, masyaallah, kita bersyukur kepada Allah subuh hari ini ya, pas bangun tidur ya, badan kita disehatkan oleh Allah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka doa yang kita baca setelah bangun tidur itu apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, makanya kalau bangun tidur sebelum kita ngapo-ngapoi ya, kita baca doa dulu. Ya. Kalau bisa bangun tidur tak boleh langsung berjalan, tak boleh langsung berdiri, benar enggak? Duduk dulu sebentar sejenak ya, merenggangkan badan, kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang pertama. Ya. Maka masyaallah pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah. Nikmat yang kedua yang tak kalah penting daripada nikmat sehat adalah al-faragh. Apa itu al-faragh? Waktu luang. Ya, masih dikasih oleh Allah umur, masih dikasih oleh Allah waktu. Alhamdulillah. Ya. Hari ini kita ini sudah sampai di bulan apa nih? Iya, bulan Zulhijjah. Ya, tanggal berapa? Tanggal 2. Ya, insyaallah maghrib kage baru tanggal 3 ya. Alhamdulillah, ini juga nikmat besar. Betapa banyak orang-orang yang pengen sampai di bulan Zulhijjah ya. Betapa banyak orang-orang yang berharap kepada Allah agar disampaikan di bulan Zulhijjah. Tapi ada yang lebih cepat daripada keinginan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau datang ajalnya tak pacak dimajukan, tak pacak dimundurkan. Ya, masyaallah. Maka nikmat dua ini luar biasa ya. Pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat sempat ya. Banyak yang sehat cuma tidak sempat ya. Ada yang sempat cuma tidak sehat. Ya, alhamdulillah ya, kita dua-duanya pada pagi hari ini, masyaallah. Bapak Ibuku yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini ya, karena kita diberikan kebahagiaan oleh Allah untuk hadir ya, sampailah kita di bulan Zulhijjah, maka ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan terkait dengan hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Zulhijjah ya. Subhanallah. Bapak Ibu kesematan Allah SWT, yang pertama, pesan pertama yang saya sampaikan bahwa bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang mulia, Bapak Ibu ya. Bulan yang mulia, bulan yang terhormat ya, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min ayyamin, tiada hari sepanjang tahun ya, tiada hari sepanjang
sepanjang tahun. Al-amalus sholihu fihi, beramal soleh pada hari-hari tersebut, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyamil asyar, ya, dibandingkan daripada hari-hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Subhanallah, ya. Ma min ayyamin al-amalus sholihu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyamil asyar. Maka subhanallah, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, kebaikan-kebaikan kita ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, ya, subhanallah. Maka 10 ini, ya, sekarang sudah tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, tanggal 8 Zulhijjah nanti bagi yang melaksanakan ibadah haji itu sudah mulai berangkat. Nah, sekitar 6 hari lagi, ya. Nah, jika ada sanak saudara kita yang berangkat haji, maka tanggal 8 Zulhijjah itu mereka sudah, ya, bersiap-siap untuk pergi ke Arafah, ya. Kita dianjurkan untuk puasa juga, namanya puasa tarwiyah, ya, tanggal 8 Zulhijjah. Nanti tanggal 9 Zulhijjahnya mereka wukuf di padang Arafah, ya, wukuf di padang Arafah, ya, subhanallah. Ya, itu nanti dari siang sampai sore, nanti sudah mulai maghrib, sudah mulai berangkat ke Musdalifah, gitu kan, ngambil batu di sana, kemudian Mina, ya, langsung besok paginya melontar jumroh. Ini subhanallah. Maka amalan-amalan yang dilakukan di 10 terakhir ini luar biasa, ya. Maka masya Allah, ya, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ya, sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah ada 12 bulan. Ya, berapa bulan, Bu? Ya, ada 12 bulan, ya. Bulan apa, Pak, ya? Muharram, terus Safar, ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadat Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian setelah Ramadan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi bulan terakhir Zulhijjah. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Ya, ada bulan haram namanya, bulan haram. Kenapa disebut bulan haram itu, Ustaz? Ya, sama kayak Mekah itu disebut dengan tanah haram, ya. Masjidil Haram. Haram itu bisa berarti mulia, ya, artinya tanah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ngapa dimuliakan? Karena bulan bulan haram ini, ya, tidak boleh berperang dari dulu itu. Bulan apa, Pak, ya? Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ya, baru Rajab. Sekali lagi, bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, baru Rajab, ya, subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pesan yang pertama yang disampaikan bahwa bulan Zulhijjah ini termasuk dari bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beramal pada bulan-bulan ini, beramal, ya, melakukan kegiatan yang baik di bulan-bulan ini, termasuk di 10 hari di awal Zulhijjah ini, ya, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dari 365 hari setahun, ya, kata Allah ahabbu ilallah, lebih dicintai 10 hari ini, ya. Maka di surah Al-Fajr itu sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal fajr walayalin asyr. Kan gitu kan? Ya, demi fajar, ya, dan 10 malam, ya. Maka para ulama mengatakan di bulan Zulhijjah. Ini yang pertama, ya, masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang kedua yang saya pesankan bahwa di bulan di bulan Zulhijjah ini nanti ada namanya ibadah kurban, ya, ibadah kurban. Nah, kira-kira filosofinya apa ibadah kurban ini? Ya, subhanallah. Ini yang mudah-mudahan pesan yang kedua yang saya sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, syariat kurban ini berkaitan dengan Nabiuna Ibrahim alaihi
alaihi salam. Ya, kalau dalam baca sejarahnya itu setidaknya Nabi Ibrahim itu lahir tahun 1868 sebelum Masehi. Ya. Sekarang tahun berapa, Bu? 2024. Maka jika dijumlahkan 1686 sebelum Masehi ditambah 2024, maka berjumlahlah sekitar 3710 tahun. Sekali lagi, 3710 tahun lamonyo ya kita memperingati peristiwa Idul Kurban. Ya. 3710 tahun dari mulai lahirnya Nabi Ibrahim sampai sekarang. Apa maknanya Bapak dan Ibu? Ya, artinya bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, ya, bukan setahun dua tahun, tapi sudah 3710 tahun ini kita memperingati ibadah kurban ini. Ya, subhanallah, syariat yang sangat lama. Ya, syariat yang sangat lama. Yang uniknya Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala ya ketika syariat kurban ini turun tidak minta nyawa Ibrahim. Benar enggak? Ya. Beliau tidak minta, Allah tidak minta nyawa istri Ibrahim. Siapa istri beliau? Siti Hajar. Ya, Siti Hajar. Tidak minta harta Ibrahim, tidak minta ya apa yang dalam Ibrahim, tidak. Tapi yang diminta oleh Allah adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, orang yang paling disayangi oleh Nabi Ibrahim, orang yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya oleh Nabi Ibrahim. Siapa itu? Ismail alaihi salam. Bayangkan Bapak dan Ibu, ya, dalam sejarahnya Nabi Ibrahim ini berdoa siang malam itu, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan aku anak yang soleh. Ya, berapa tahun Nabi Ibrahim berdoa? Ya, kalau dibaca dalam sejarahnya itu sekitar 86 tahun Bapak dan Ibu. Ya, artinya termasuk lambat ya, diberikan keturunan oleh Allah. Berdoa itu 86 tahun baru dikasih ya. Siapa? Nabi Ismail. Ya, nanti setelahnya itu ada Ishak, benar enggak ya? Nah, tapi lama. Tapi tidak bosan dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Bayangkan. Ketika lahir Ismail, ya, ketika beranjak dewasa, ujiannya tidak cukup di situ baik Bapak dan Ibu. Subhanallah, ya, Allah minta ya nyawa orang yang beliau sangat cintai, sangat ditunggu-tunggu, yaitu Nabi Ismail. Maka pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil bahwa orang beriman ini akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini akan selalu diuji oleh Allah. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatsumul ba'sa wad-dharra, ila akhir ayat. Apakah kamu mengira ya kamu bisa mengatakan beriman sedangkan kamu enggak diuji seperti orang-orang sebelum kita. Jadi subhanallah, pelajaran yang berharga dari peristiwa kurban ini adalah bagaimana ya ujian itu dari Allah adalah sesuatu yang paling kita cintai. Ya, subhanallah. Maka saya ingat Bapak dan Ibu, ada pepatah pesantren mengatakan hidup ini adalah ujian. Hidup dan mati adalah ujian, ya. Ya. Hidup dan mati adalah ujian. Berani hidup, tak takut diuji. Takut diuji, mati saja. Hidup ini hanya sekali, hidup sekali, hiduplah yang berarti. Ya, subhanallah. Baca Pak, ngulanginya Pak. Saya ulangi lagi. Ini pepatah pesantren, tapi bagus juga, ya, untuk mengingatkan kita. Hidup dan mati adalah ujian. Berani hidup, tak takut diuji. Bukan tak takut mati, ya. Berani hidup, tak takut diuji. Ya, takut diuji, mati saja. Ya. Kalau memang tak mau diuji, sudah mati baik. Ya. Hidup ini hanya sekali, hidup sekali, hiduplah yang berarti. Subhanallah. Ya. Hidup itu hanya sekali, Pak. Benar ya?
Ada yang 2 kali di sini. Kita tidak menganut ya hidup itu pacak. Apa dia namanya katanya? Balik lagi ya, kate. Ya. Kate sejarahnya kan, Boy. Ada yang sudah dimakamkan balik lagi ya. Balik lagi ke rumah, semuanya enggak ada ya, semuanya hidup hanya sekali. Maka hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran ini bahwa sesungguhnya hidup kita ini adalah ujian. Untuk apa diuji oleh Allah? Dalam surah Al-Mulk itu, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup, Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan, ya, tiada lain untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Masya Allah. Maka inilah pesan yang kedua. Pesan yang selanjutnya, pesan yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ibadah haji itu kita kenal ada namanya ya, pertama ihram, kemudian tawaf. Setelah tawaf itu apa? Setelah tawaf biasanya kita melaksanakan ibadah sa'i, ya, benar ya? Sa'i. Subhanallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah, saya ingin bicara tentang sa'i ini luar biasa. Ya, sa'i ini adalah mengajarkan agar seseorang seimbang ya antara usaha dan doa. Sekali lagi, ya, salah satu hikmah terbesar dari ibadah sa'i itu adalah bagaimana menyeimbangkan antara usaha dan doa. Ya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam ya, suatu saat meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, ya, Siti Hajar, kemudian anaknya Ismail alaihissalam. Di mana ditinggalkan? Ya, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman. Ya. Kan beliau ini Nabi Ibrahim dari Palestina sejarahnya kan, ya. Kemudian membawa anaknya, membawa istrinya berangkat ke kota Mekah, ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram liyuqimus shalah, ila akhir ayat, ya. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, aku tempatkan anakku atau aku tempatkan istriku, salah satu sebagian dari keturunanku ini di Mekah, ya, dekat dengan Masjidil Haram, ya, yang di situ dekat tanaman waktu itu, ya, kering kerontang, nggak ada air, bener nggak? Ya, padang pasir. Ya, subhanallah. Bayangkan seorang istri dan anaknya yang masih kecil, ya, karena perintah Allah diletakkan di samping Masjidil Haram. Maka Nabi Ismail ini menangis, ya, minta ASI gitu, minta susu sama ibunya, tapi tidak keluar, ya. Kemudian air nggak ada. Subhanallah. Maka apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Apa yang dilakukan beliau? Beliau mencari air, ya. Berusaha beliau, ya. Berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa, begitu terus, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dilihatnya dari kejauhan sepertinya ada air, ya. Maka berapa kali larinya itu? Ya, sekitar 7 kali putaran dari Bukit Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, balik lagi ke Sofa, kan begitu kan? Ya, 7 kali putaran, subhanallah. Rupanya di mana air itu? Rupanya di mana dapat air? Ya, dalam sejarahnya rupanya air itu muncul dari bawah tumitnya, ya, Ismail alaihi salam. Bayangkan, ya, subhanallah. Maka air memancar, ya. Maka apa kata Siti Hajar? Zamzami, zamzami, ya. Apa katanya? Zamzami, zamzami. Artinya apa zamzami itu? Berkumpul, ya. Berkumpullah wahai air, berkumpullah wahai air. Zamzami, zamzami, berkumpul, ya. Maka subhanallah, air itu berkumpul, maka ya, itulah namanya sumur Zamzam. Ya, para ulama mengatakan sebagian, jikalaulah Siti Hajar itu tidak ngomong zamzami, berkumpul wahai air, ini saya dunia ini karam, ya, dunia ini bakal karam karena tidak pernah berhenti, ya, air itu mengalir, subhanallah, alhamdulillah, ya. Saya yakin insyaallah kita semua sudah pernah minum air Zamzam, ya, pernah Bu, ya, alhamdulillah. Nah, pelajaran yang luar biasa bahwa
rupanya 3710 tahun yang lalu ya, Zam-Zam ini adalah hasil usaha seorang perempuan, subhanallah, bernama Siti Hajar. Ya. Bagaimana menyeimbangkan antara doa dan usaha. Bagaimana Siti Hajar berusaha dulu. Dia tidak langsung berdoa sama Allah, dia tidak langsung minta, ya Allah aku ini istri Nabi, anakku ini anak Nabi, kalau pacak langsung turunkan air dari langit kalau bisa langsung air itu. Enggak. Tapi subhanallah dia berusaha, ya, dia berusaha. Maka disebut dengan sa'i. Sa'i itu apa? Sa'i itu ya kalau ininya lari-lari kecil, betul ya? Tapi makna sesungguhnya sa'i itu berasal dari kata sa'a yas'a, artinya usaha. Subhanallah. Maka ini pesan yang kedua, pesan yang ketiga, ya, dalam hidup ini harus seimbang antara usaha dan doa. Ya, kenapa? Manusia diminta oleh Allah untuk berusaha. Ya, sebagaimana Siti Hajar diminta usaha dulu. Tapi mengenai hasil tidak ada urusan kita manusia. Benar? Ya, bayangkan. Nabi Siti Hajar diminta lari dari Sofa Marwah. Rupanya airnya tak katik di Sofa, tak katik di Marwah. Hasilnya di mana airnya? Malah di bawah tumit. Apa artinya Allah mengajarkan? Hei manusia, kau boleh berusaha, ya, boleh berusaha sekuat tenagamu. Tapi mengenai hasil, ya, itu urusan Allah. Ini penting Bapak dan Ibu, ya, pelajaran penting bagi kita bahwa nahnu lanus'al anin natijah. Kita tidak diminta oleh Allah tentang hasil, yang penting kita berusaha baik. Ya, subhanallah. Usaha. Enggak? Termasuk dalam ibadah ini. Yang penting kita sholat. Ya, waktunya sholat kita sholat. Waktunya kurban ya ikut kurban. Mengenai hasilnya enggak usah kita pikirkan. Itu itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jangan sibuk karena pengen hasil, benar enggak? Ya, jangan sibuk pengen hasil. Pesannya, ya. Saat ini Bapak dan Ibu banyak orang yang ya berdoa baik lupa usaha. Bagus enggak kira-kira? Berdoa baik lupa usaha, enggak bagus. Itu bohong namanya. Ini doa ya Allah tiap pagi. Cuma enggak pernah usaha. Ya. Kalau pacak ya Allah datangkan duit berapa? 1 miliar nyampak dari dari Pucuk Genteng, dah baca, cuman berusaha dah, ya, kata usahanya dah baca, itu namanya bohong. Ada orang yang berusaha, cuma tidak pernah berdoa, tidak pernah sholat, mohon maaf, tidak pernah zikir, tidak pernah ingat sama Allah, itu namanya sombong, ya. Salah satu contoh sombong itu disebutkan dalam Al-Quran itu korun, innama utituhu min ilmin indi. Sesungguhnya apa yang aku dapat ini semuanya karena ilmuku, katanya. Kati urusan dengan Tuhan. Nah, itu sombong juga. Tidak boleh kita. Ya, Masya Allah. Bapak Ibuku hormati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pesan yang selanjutnya saya sampaikan, ya, dalam peristiwa di bulan Zulhijjah itu nanti ada peristiwa penyembelihan. Subhanallah. Ini berkisah tentang ya bagaimana Nabi Ibrahim mimpi, Bapak dan Ibu. Mimpi Nabi itu adalah kebenaran. Apa mimpinya? Inni ara fil manam, wahai anakku, sesungguhnya ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku mimpi. Ya. Apa mimpinya? Adzbahuka, inni adzbahuka. Aku diminta oleh Allah untuk menyembelih anak, ya, menyembelih Ismail. Subhanallah. Ya, seorang bapak Nabi Ibrahim ngomong sama anaknya, wahai anakku, malam aku mimpi. Mimpinya apa? Mimpi aku diminta oleh Allah menyembelihmu. Dan mimpi ini bukan sekali dua kali, datang terus tiap malam. Sehingga yakinlah Nabi Ibrahim AS bahwa ini perintah Allah. Yang luar biasa apa kata Nabi Ibrahim? Fanzur madza tara. Wahai anakku, lihat, ya, apa yang pendapatmu wahai anakku tentang mimpiku ini. Cak mana pendapatmu wahai anakku? Maka subhanallah, apa yang dikatakan anaknya? Ya, anaknya ini umur belasan tahun gitu kan. Ya, kalau kita ini cak anak SMP lah mungkin ya. Ya, SMP kelas 1 lah ya. Apa kata anak? Ya abatif al, wahai ayahku, jika memang itu perintah Allah, if'al wahai ayahku, gawe ke wahai ayahku, gawikan wahai ayahku, kerjakan wahai ayahku, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan menjadikanku menjadi orang yang sabar. Subhanallah. Ya, perkataan anak ini diabadikan dalam Al-Quran. Kalau memang perintah Allah, wahai ayahku, lakukan segera wahai ayahku.
Dalam sebagian riwayat, tutup mataku hai ayahku. Ya, kalau bisa tajamkan pisaunya, tajamkan goloknya, tajamkan pedangnya, biar aku tidak merasa sakit wahai ayahku. Ya, cepat eksekusi, begitu bahasanya kan? Subhanallah. Tapi Allah menggantinya wa fadainahu bidzabhin azim. Allah ganti dengan domba atau kibas. Ya, subhanallah. Apa makna yang bisa kita ambil Bapak dan Ibu? Ya, inilah kepatuhan seorang anak kepada orang tua. Nah, ini yang banyak hilang sekarang ini. Ya, banyak terkikis. Ya, seorang anak diminta orang tuanya sesuatu yang di luar logikanya, bayangkan, minta disembelih. Ya, ada zaman sekarang kira-kira anak, sini nak kau, bapak mimpi nak. Mana leher kau? Ha? Katanya bapak duluan deh pak. Bapak dah lama, kami ni masih muda. Benar tak? Tapi subhanallah, didikan para nabi. Walaupun permintaan itu sungguh berat, ya, maka ini yang penting sekali. Ya, bagaimana menumbuhkan anak-anak yang berbakti sama orang tua. Ya, nah, ini saya mohon maaf sekali, saya baca berita ini dari kemarin tuh saya terbayang, ya Allah, di mana daerah mana gitu ya, ada seorang bapak membunuh anaknya. Ada pernah baca ya? Ya, gara-gara apa? Anaknya mohon maaf suka mabuk-mabukan. Ya, sehingga anaknya ini buat ribut di rumah, nak bunuh adiknya. Ya, nak bunuh adiknya pakai pisau, dilerai oleh bapaknya, nak bunuh ibunya, akhirnya anaknya dilajukan. Ya, nauzubillahi min dzalik. Artinya ya begitulah keadaan kita zaman sekarang ini. Ya, maka penting, balik lagi pesannya adalah bagaimana menjadikan anak yang ya soleh salihah. Ya, ini penting. Maka butuh yang namanya pendidikan. Ya, pendidikan. Ya, pendidikan yang menanamkan adab, menanamkan akhlak, bukan hanya ilmu. Ya, ini PR kita bersama. Lalu yang terakhir Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ya, saat ini saya ingin mengabarkan saja kondisi saudara-saudara kita di belahan bumi, ya, di mana di Palestina saat ini Bapak dan Ibu. Ya, kalau bahasanya all eyes on Rafah, semua mata tertuju ke Rafah sekarang Bapak dan Ibu. Bayangkan ya, saudara-saudara kita di Rafah, ya, yang saat ini habis dibombardir oleh ya Zionis Israel. Ya, bayangkan sampai saat ini masih terjadi. Ya, mereka transitnya itu sudah pindah-pindah dari sini sampailah ke Rafah, ini transit. Maka apa kata mereka? Ini transit terakhir kami. Ya, kalau dari sini selesai transit ini, kami transitnya di surganya Allah. Ya, nah, inilah kekuatan bangsa Palestina menahan begitu besar cobaan. Kita merasa Bapak dan Ibu, kemarin 2 hari 3 hari mati listrik, kalang kabut ya. Benar ya? Iya. Saya ini baru balik dari Medco Suban, ya, PT Medco, karena ada dakwah di sana berapa hari. Jadi saya merasakan sehari lah mati lampu kemarin itu kan. Nah, tapi subhanallah, air nak kati, benar Pak ya? Banyak yang tidak mandi kan? Tidak mandi ya? Iya. Bayangkan, mohon maaf kalau di rumahnya ada AC, itu tersiksanya itu. Ya, benar ya? Karena nggak ada listrik itu. Kalau yang masih pakai kipas mungkin masih aman. Tapi kalau udah terbiasa pakai AC, ya, pas mati lampu, aduh itu, ya, sangat terasa. Ya, bahasa Palembangnya terasa iwaknya. Ya, subhanallah. Ini terima kasih, masya Allah. Ini sudah keluar ini ya. Nah, ini ciri-ciri nak ditutup ini ya. Teh baik, masya Allah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang membuat, yang menyumbang dan sebagainya diberikan jariah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Pahalanya berlipat ganda, rezekinya dimudahkan, dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka Bapak dan Ibu, ya, terkait Palestina ini harus kita doakan. Ya, jangan lupa doa-doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jika ada yang ngomong apa nak doa, karena Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, kita bersaudara. Doakan ya Allah, ya, berikan support. Ya, jika ada kesempatan pagi ini ada aksi ya, Bapak dan Ibu, ada WA-nya? Ya, ada aksi pagi ini ya, jam 6 sampai jam 9 di gedung DPRD. Ya, di sana di lapangan DPRD, insyaallah semuanya berkumpul, semua lintas ormas, lintas agama malah. Ya, dalam rangka mendoakan, dalam rangka mensupport ya
kemerdekaan rakyat Palestina. Jangan bosan Bapak dan Ibu untuk berbuat baik, jangan bosan untuk mendoakan. Maka jika ada kesempatan, ya saya termasuk insyaallah hadir. Saya juga akan bawa para santri ya. Ya, dari Ma'had Robbani ya. Saya akan bawa guru-guru juga saya minta datang ya, termasuk beberapa majelis taklim ya untuk bagaimana memunculkan kecemburuan, memunculkan kalaulah darah rakyat Palestina kemudian ini tidak menggugah hati kita, pakai apa lagi? Benar nggak? Ya, nah ini maka insyaallah jika ada kesempatan pagi ini Bapak dan Ibu, jangan tak berangkat ya, ajak anak, bini, keluarga ya sekali-sekali. Bahasa Arabnya laulal-an pamata, kalau tidak sekarang kapan lagi? Ya, kita berhutang sama rakyat Palestina. Mengapa berhutang? Karena mereka lah yang menjaga Masjidil Aqsa. Harusnya kita Bapak dan Ibu yang jaga Masjidil Aqsa itu. Ya, cuman karena kita jauh banyak gawe, ya, maka kita wakilkan sama mereka. Nah, saat ini kalaulah kita tidak support, nauzubillahi min dzalik ya, Masjidil Aqsa, masjid kiblat pertama umat Islam. Maka Masya Allah ini jadi PR kita bersama ya. Sekali lagi saya ingatkan, jika ada kesempatan, ada waktu, laulalan pamata, kalau tidak sekarang kapan lagi? Laulana paman siwana, kalau bukan kita siapa lagi? Ya, nak nunggu orang lain tak kacau ya. Kita nih lah, bismillah ya, tidak apa-apa kita datang sana meramaikan, kemudian juga memberikan doa ya. Masya Allah, kalau ada kesibukan banyak gawe, kalau pacak 2 jam ini stoplah dulu gawe itu deh. Ya, kaget pacak lagi begawe, betul nggak? Karena orang Palembang ini BG katanya kan, banyak gawe. Nah, ada lagi tambah besar gaya. Tapi dah di sini alhamdulillah dah ya. Alhamdulillah. Masya Allah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mungkin 5 pesan itu yang disampaikan pada pagi hari ini. Saya doakan mudah-mudahan kita semua harapannya ya selalu diberikan kemudahan oleh Allah, bisa melaksanakan amalia-amalia ibadah di bulan Zulhijjah ya, di bulan Zulhijjah. Masya Allah. Mungkin ada yang belum kenal, sebelum saya tutup saya kenalan dulu ya. Saya Dasram Effendi ya. Kalau orang mengenal Usdas ya, Ustadz Dasram. Ustadz Dasram, saya tinggal di Jalan Pipa Bapak dan Ibu ya, Jalan Pipa irigasi arah SMA 7 ya, arah sana, maju lagi. Pipa sebelah kiri. Saya tinggal di pesantren Ma'had Robbani Palembang ya. Ma'had Robbani Palembang yang pesantren itu ya. Alhamdulillah pesantren itu kita rintis sudah 3 tahun ya, dari mulai pembangunan sudah ada TK, SD dan SMP. Alhamdulillah sudah ada yang mondok ya. Yang mondoknya jauh-jauh juga ini. Ada yang dari Sekayu ya, ada dari Suban, dari Muba ya, yang mondok ya, untuk yang putra maupun putri. Alhamdulillah ya. Kalau kegiatan khususnya adalah tahfiz sama bahasa Arab, bahasa Inggris. Al-lughah al-arabiyyah wal lughah al-injiliziyah ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu masuk sana pakai bahasa Inggris ya, pakai bahasa Arab. Ya, begitu saja mungkin perkenalan ya. Masya Allah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.